Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Renaldo Kunijaya Sakti dengan NPM 2478261 dari TRI 4B. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas hands-on di mana di lab session 15 mata kuliah pemrograman internet 1. Nah, yang dimana di sini ada 5 tugas hands-on, yaitu yang pertama ada penjelasan arsitektur, menunjukkan diagram arsitektur Smart City use tracker yang dibangun. Oke. Nah, dari project saya di sini ini adalah sebuah diagram yang dimana lapisan pertama itu lapisan akses pengguna user access layer. Nah, yang dimana sistem ini memisahkan dua peran utama pengguna yang berinteraksi dengan aplikasi, yaitu ada warga atau citizen. Nah, itu menggunakan protokol khusus, yaitu dengan folder yang dimana yang bernama Smart City underscore Citizen SPA. Nah, untuk melaporkan masalah kota seperti infrastruktur rusak atau sampah berantakan atau jalan yang berlubang. Nah, dia ini mengaturnya secara real time. Nah, kemudian ada staf kota. Staf kota ini atau admin ya. Nah, yang dimana admin ini mengakses sistem melalui dashboard internal atau halaman administratif untuk memantau, memvalidasi, dan memperbarui status penanganan isu yang dilaporkan. Kemudian ada lapisan front end. Lapisan front end itu bagian interaksi pengguna ini dibangun menggunakan pendekatan single page application atau SPA. Nah, yang terisolasi di dalam folder Smart City Citizen SPA. Nah, yang dimana ada HTML atau JS apps. Nah, ini antarmuka statik yang berbasis JavaScript di sisi klien yang berjalan langsung pada perambatan pengguna. Nah, pada lapisan ini itu berkomunikasi secara asinkron dengan backend menggunakan pengalian API atau JSON. Nah, yang kedua ada package.json. Nah, yang di sini mengelola pustaka dan dependensi pihak ketiga yang diperlukan oleh front end. Kemudian ada yang terakhir ada playwright E2E test. Nah, di kerangka ini itu untuk menguji otomatis yang menyimulasikan tindakan pengguna asli dari ujung ke ujung atau end to end. Nah, untuk memastikan jalur laporan warga tidak mengalami kegagalan teknis. Kemudian ada lapisan gateway atau penyeimbang. Gateway atau penyeimbang itu sebelum perintah HTTP itu atau API request, namanya tuh server backend, sebuah server proxy atau load balancer seperti NGINX bertindak sebagai gerbang utamanya. Nah, dia juga bertugas mengarahkan lalu lintas data. Kemudian permintaan API dari front end diarahkan ke endpoint REST API di Django. Sementara permintaan halaman statis seperti dashboard, about, kemudian ada konteks. Nah, itu diarahkan langsung ke mesin render server di Django. Nah, kemudian ada lapisan yang keempat. Lapisan keempat ini itu the Django modular monolith backend. Nah, backend ini dirancang menggunakan arsitektur modular monolith di dalam server Smart City. Jadi dia ini berada di dalam Smart City. Nah, kode ini dipecah menjadi modul-modul independen seperti the Django apps dan lain-lain yang memiliki fungsi bisnis spesifik.
Di situ ada config apps. Nah, dia ada config app itu ada di dalam smart apps, Nah, pusat kendali proyek yang berinteraksi konfigurasi global seperti ada setting di dalamnya. Ya, setting, kemudian ada perutaan utama yaitu where else, kemudian serta gerbang server komunikasi sinkron atau asinkron itu ada WSGI atau ASGI. Nah, kemudian ada isu tracker apps yang berada di main apps. Nah, inti dari aplikasi pelapor, modul ini menyediakan isu API. Isu API seperti ada API views. Dia ini untuk menerima laporan dari front end, kemudian ada web views itu untuk rendering halaman dari sisi server, sistem permission dari sisi server. Nah, kemudian ada sistem permission atau permission.x itu untuk memvalidasi hak akses pelapor serta akses pelapornya. Nah, kemudian ada yang terakhir itu ada models. Models ini sebagai representasi data isu di dalam database. Kemudian ada user management apps. Nah, user management apps ini itu berada di user management underscore npm. Nah, modul ini terisolasi yang menangani siklus hidup pengguna autentikasi keamanan. Nah, dia dienkripsi untuk kata sandinya, kemudian manajemen peran itu ada warga atau staff atau admin ya. Kemudian serta struktur data profile di model. Nah, kemudian ada lapisan data atau database layer. Nah, di sini untuk penyimpanan data persisten menggunakan sistem manajemen berbasis data relasional seperti PostgreSQL SQL atau SQLite. Nah, lapisan ini menyimpan seluruh data terstruktur mulai dari kredensial pengguna, detail isu, koordinat lokasi laporan, hingga lampiran status penanganan. Nah, perubahan status tabel dikelola secara aman melalui perintah migration ya. Ini. Nah, di sisi backend secara offline sebelum diterapkan ke dalam database produksi. Kemudian ada kerangka penguji atau testing framework. Nah, yang dimana sistem ini dilengkapi dengan pipa penjamin. Seperti ada unit test, itu pengujian logika fungsi dan API secara internal pada backend. Kemudian ada Playwright E2E. Nah, ini untuk pengujian antarmuka front end secara menyeluruh. Kemudian ada laporan config. Nah, ini untuk menunjukkan hasil pengujian dikompilasi ke dalam file laporan cakupan kode untuk memastikan hampir seluruh baris kode kritikal telah diuji dengan baik sebelum dirilis. Oke, kita lanjut ke untuk tugas yang kedua, demo fungsional application. Nah, kita masuk ke portal Citizen. Nah, di dalam portal Citizen itu kita demonstrasikan pembuatan draft, laporan, ajukan laporan reported, dan menunjukkan analisis publik. Oke. Di sini coba kita buat laporan. Kita buat aja contoh aja ini ya. Kita asalin aja. Bersihan. Simpan sebagai draft. Nah, di sini udah simpan sebagai draft ya. Nah, dia itu udah masuk feed kota. Jadi semua bisa masuk. Bisa melihat laporan tersebut.
Nah, kemudian kita edit menjadi kirim laporan ya. Oke, dari reporter. Nah, kemudian sekarang di portal admin. Nah, login ke portal admin dan tunjukkan halaman dashboard. Ubah status laporan yang baru saja dibuat oleh citizen pada poin sebelumnya. Oke, kita masuk ke dalam admin. Nah, ini admin ya. Kita logout dulu. Admin, udah login. Nah, di sini ya. Untuk tadi yang kita jalankan itu sudah report ya. Nah, coba kita rubah sekarang di admin ya. Nah, dia bisa ya dirubah, laporan berhasil diverifikasi. Kita selesaikan. Nah, result. Sudah selesai. Kemudian kita yang ketiga itu kita akan bedah kode. Bedah kode dan dokumentasi API. Buka kode program dan tunjukkan blok kode yang paling menantang Kemudian buka Swagger atau Scalar. Pilih salah satu saja dan tunjukkan serta jalankan salah satu endpoint. Oke, di sini kita masuk ke VS Code. Di VS Code kita masuk ke main apps. Kita masuk ke API views. Nah, di sini untuk kode yang cukup menantang ya. Kelas report set. Nah, di sini pada kelas ini, nah di sini itu paling menantang karena bagian ini itu menangani logika utama API, yaitu ada authentication user dengan JWT. Nah, dia ini menangani kemudian dia juga menangani pembatasan hak akses berdasarkan kode role. Nah, kemudian itu ada filtering data laporan, kemudian ada sorting, pagination, dan proses membuat laporan, kemudian update laporan, mana update tadi? Update laporan ya, kemudian delete laporan. Nah, jadi untuk kode yang menantang itu ada di dalam API views, yaitu ada di kelas report view set. Nah, di sini. Nah, kemudian tadi kita masuk ke Swagger atau Scalar, pilih satu, tunjukkan jalankan endpoint. Oke, di sini coba kita jalankan di sebuah endpoint ya. Sebuah endpoint yaitu ada di post API token. Di sini kita login sebagai citizen ya, coba. Kita execute. Nah, di sini untuk kita login sebagai citizen itu berhasil ya di sini. Nah, jadi untuk menggunakan endpoint itu ada endpoint post, yaitu ada API token. Seperti itu. Kemudian kita jalankan running automate testing. Jalankan perintah eksekusi unit testing pada backend dan playwright pada aplikasi yang telah di server. Tunjukkan bahwa status eksekusi tes berjalan sukses tanpa ada file. Oke, di sini itu kita jalankan perintah ini. Copy, kita jalankan. Ini kita tunggu sebentar untuk menunggu apakah dia berhasil atau tidak. Oke, di sini udah 3 yang berhasil ya. 4, 5, 6 juga berhasil, 7 berhasil.
8 berhasil, 9 juga berhasil. Nah, jadi untuk menjalankan hmm, running tes back end itu berhasil ya. Kemudian kita tes juga untuk menjalankan tes dengan visualisasi grafis. Oke, kita tes. Di sini kita tes. Tunggu. Nah, sini ya. Ini sudah berjalan untuk tesnya secara grafis. Oke. Di sini berhasil ya untuk menjalankan perintah soal nomor 4. Nah, kemudian kita lanjut ke refleksi. Sebutkan salah satu kendala paling sulit atau bug error yang dihadapi selama 1 semester. Nah, mungkin untuk refleksi, di sini saya kesulitan di dalam pengerjaan lab 15 ini. Karena saya mendapati banyak sekali error, makanya jadi telat untuk mengirimkan tugas, mengerjakan tugasnya karena saya menghadapi banyak sekali error pas saya menjalankan di sini di tes aja saya sudah ada beberapa file, kemudian saya benarkan lagi sampai hari ini itu sampai tanggal 8 dari tanggal bulan kemarin, akhir bulan kemarin itu saya sudah mengerjakan, tapi masih terdapat banyak error. Apalagi pas saat menjalankan pengujian headless ini, background mode. Nah, ini juga banyak sekali untuk error yang saya hadapi. Mungkin untuk refleksi ini itu saya mendapatkan sebuah kendala paling sulit yaitu ada di lab 15 ini. Karena untuk pengetesannya, pengujiannya itu masih terdapat banyak sekali error. Jadi mungkin untuk saya itu yang paling sulit di lab 15 ini. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi video hands on tugas lab 15 dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.